Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan metodologi penelitian kami. Sebelum itu, kami izinkan memperkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri, Abdina Rosyanti, NIM 22930359. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Rumdapta dengan NIM 22930336. Perkenalkan, nama saya Eva Febianti dengan NIM 22930337. Perkenalkan, nama saya Talita Fauzia dengan NIM 22930345. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab dengan NIM 22930346. Perkenalkan, saya Rifarisi Triastuti dengan NIM 22930374. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Arianti dengan NIM 22930376. Kelompok kami mengambil metodologi penelitian tentang harga saham. Harga saham di Indonesia merupakan indikator penting yang mencerminkan kinerja dan nilai suatu perusahaan. Harga ini dinamis, dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan, permintaan, penawaran di pasar, dan juga sentimen para investor. Namun pada saat pandemi COVID-19 memberikan dampak besar bagi pasar saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok hingga 26,43% dengan sektor perbankan mengalami penurunan yang signifikan. Contohnya pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengalami penurunan 37% di awal pandemi. Meski beberapa sektor mulai pulih, fluktuasi ini menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham untuk pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak. Kemudian terdapat penelitian terdahulu tentang harga saham. Variabel yang dapat mempengaruhi harga saham salah satunya adalah inflasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Gampito tahun 2022 dan Agustin tahun 2023 menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Namun, berbeda hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Aristiana tahun 2023 yang menyatakan sebaliknya. Kemudian variabel yang kedua yang dapat mempengaruhi harga saham adalah nilai tukar. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartikaningsi tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, dan pada penelitian Agustin tahun 2023 menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap harga saham. Berikutnya variabel yang ketiga yang dapat mempengaruhi harga saham adalah suku bunga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aristiana tahun 2023 menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Maulani dan Riani tahun 2021 dan Agustin tahun 2023 menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan latar belakang dan ketidakkonsistenan penelitian variabel sebelumnya, maka peneliti memutuskan akan melanjutkan penelitian tentang harga saham lebih dalam. Dengan demikian, peneliti akan menentukan judul yaitu pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai tahun 2023. Selanjutnya, pada bab 2, landasan teori, penulis memilih menggunakan teori prospek karena relevansinya dalam menjelaskan perilaku pengambilan keputusan investor di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi inflasi, suku bunga, dan nilai tukar selama periode 2020 sampai dengan 2023. Variabel pada penelitian kali ini adalah X1 inflasi, X2 suku bunga, X3 nilai tukar, dan Y adalah harga saham. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian kerangka konseptual dan hipotesis. Dalam kerangka konseptual dapat diketahui bahwa nilai tukar dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, sedangkan pada suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Jadi, pada penelitian kali ini menghasilkan hipotesis yaitu nilai tukar, inflasi, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dari Arikunto tahun 2010.
Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi. Dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Pada tahun 2022 tercatat ada 46 emiten saham dari sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Sementara itu, untuk tahun 2023 jumlah tersebut bertambah menjadi 47 perusahaan. Daftar ini terus berubah seiring dengan pencatatan atau penghapusan saham dari emiten tertentu di pasar modal. Untuk selanjutnya ada sampel. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiono tahun 2017, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan data yang representatif untuk dianalisis. Adapun kriteria-kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2020 sampai tahun 2023 dari Fahmi tahun 2020. Yang kedua, memiliki data laporan keuangan yang lengkap dari Harahap tahun 2018. Yang tiga, rutin melaporkan data harga saham dari Tendelilin tahun 2017. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai operasional variabel penelitian. Pada penelitian ini ada 4 variabel, yang mana 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independen ada inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Untuk variabel dependen ada harga saham. Yang pertama ada inflasi. Definisi inflasi menurut Nanga pada tahun 2005 adalah fenomena kenaikan harga secara menyeluruh yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Adapun indikatornya adalah hitung rata-rata tahunan inflasi selama periode 2020 sampai 2023 untuk mendapatkan gambaran umum. Yang kedua ada suku bunga. Definisi suku bunga adalah sebagai persentase dari jumlah pokok per unit waktu. Jika suku bunga naik dan berimbas pada peningkatnya biaya modal perusahaan yang akhirnya akan mengurangi profitabilitas perusahaan. Laju suku bunga yang terlalu tinggi dapat memicu merosotnya harga saham. Pemicu merosotnya harga saham bukan hanya inflasi dan suku bunga saja, namun nilai tukar yang meningkat menjadi faktor penurunnya harga saham, menurut Nevi Agustin pada tahun 2023. Indikatornya adalah hitung rata-rata suku bunga tahunan untuk analisis. Yang ketiga ada nilai tukar. Definisi nilai tukar adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam mata uang rupiah atau domestik, atau bisa disebut juga resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dan mata uang asing menurut Kempito dan kawan-kawan pada tahun 2020. Indikatornya adalah hitung perubahan rata-rata nilai tukar per tahun selama periode penelitian. Dan yang keempat ada harga saham. Definisi harga saham adalah merupakan indikator kekuatan perusahaan secara keseluruhan. Karena jika harga saham perusahaan terus meningkat, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dan manajemen telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Menurut Amri pada tahun 2022, indikatornya adalah hitung rata-rata harga saham dan persentase perubahan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, teknik analisis data atau aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini. Penguji data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengelolaan data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 23. Persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta X1 ditambah beta X2 ditambah beta X3 ditambah E, yang mana keterangannya adalah Y sebagai harga saham, alfa sebagai konstanta, beta 1 sebagai koefisien regresi parsial variabel inflasi, beta 2 sebagai koefisien regresi parsial variabel suku bunga,
Beta 3 sebagai koefisien regresi tersial variabel nilai tukar, X1 sebagai inflasi, X2 sebagai suku bunga, X3 sebagai nilai tukar. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel terikat baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Untuk yang pertama yaitu A. Uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Ada dua cara untuk menentukan hasil dari uji F ini. Yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan. Kedua, dengan membandingkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima atau tidak signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak atau signifikan. Selanjutnya, B. Uji klasik. Uji klasik bertujuan untuk memastikan model regresi yang kita gunakan sudah valid dan dapat dipercaya. Ada 4 uji klasik yang dilakukan. Yang pertama yaitu uji normalitas. Tujuannya adalah memastikan data residual terdistribusi normal. Metode yang digunakan yaitu uji Kolmorov, Smirnov, histogram, atau pp-plot. Keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dianggap normal. Yang kedua yaitu uji multikolinier dengan tujuan memastikan tidak ada hubungan yang terlalu kuat antar variabel bebas menggunakan metode nilai tolerance dan VIF. Keputusannya yaitu jika tolerance lebih dari 0,01 dan VIF kurang dari 10, maka tidak ada masalah multikolinieritas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas dengan tujuan memastikan varians residual tetap konstan. Metode yang digunakan yaitu scatter plot atau uji Busch-Pagan. Keputusannya yaitu jika tidak ada pola tertentu maka tidak ada heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Tujuannya yaitu memeriksa apakah residual saling berkorelasi. Metode yang digunakan yaitu Durbin-Weston test. Keputusannya yaitu jika nilai Durbin-Weston mendekati 2, maka tidak ada autokorelasi. Selanjutnya yaitu C. Uji T. Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau satu persatu. Ada dua cara untuk menentukan hasil uji T. Yang pertama yaitu membandingkan T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak, artinya ada pengaruh signifikan. Yang kedua yaitu membandingkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi kurang dari sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 diterima atau tidak signifikan. Sebaliknya, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak atau signifikan. Terakhir yaitu D. Koefisien determinasi atau R²2. Koefisien determinasi atau R²2 digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi kita mampu menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Jika R²2 mendekati 0, artinya model kurang mampu menjelaskan variabel terikat. Jika nilai R²2 mendekati 1, artinya model sangat baik dalam menjelaskan variabel terikat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.